Hukum kekayaan intelektual mungkin bukan hal utama yang dipikirkan oleh kebanyakan programmer dan insinyur perangkat lunak ketika mereka baru mulai belajar pemrograman. Tapi apabila kamu menciptakan sebuah ide produk perangkat lunak yang dirancang untuk dijual ataupun menyediakan jasa IT konsultan, maka seharusnya setiap programmer, developer, dan insinyur perangkat lunak menerapkan lisensi terhadap karyanya, yang memang seharusnya patut kita hargai, untuk mencegah dari yang namanya pembajakan, dengan cara apapun, yang tidak mereka setujui, terhadap sebuah ide produk perangkat lunak. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, maka sebaiknya kita sebagai user mengetahui HKI, hak kekayaan intelektual, terhadap sebuah perangkat lunak, yang mencakup seperti, script coding, software, desain, e-book, atau buku digital, file gambar, video, karya ilmiah, musik, dan lain sebagainya. Namun ketika kita berbicara tentang lisensi atau hak cipta, di dalam rekayasa perangkat lunak, kadangkala kita sering mengacu kepada semua perangkat lunak itu memiliki lisensi. Jika kalau kalian berperan sebagai user, atau pengguna perangkat lunak, pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, apakah perangkat lunak tersebut memiliki lisensi, trademark ataupun hak cipta? Pada dasarnya, mengimplementasikan perlindungan hak cipta sebenarnya untuk melindungi ide atau produk kita dari yang namanya pembajakan. Oleh karena itu, domain publik tidak boleh disamakan dengan perangkat lunak yang open source atau sumber terbuka. Mungkin mereka pemilik perangkat lunak menyertakan batasan tentang bagaimana karya mereka dapat digunakan, tergantung daripada lisensinya. Dalam hal ini setidaknya ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak, berikut adalah penjelasannya. 1. Open source, lisensi ini memungkinkan penggunanya untuk dapat bebas, mengembangkan, atau menggunakan sebuah alat dan bahan dari materi ini, untuk membuat dan mengembangkan sebuah program, maupun software. 2. Lisensi CC BY, atau kepanjangan dari Creative Commons Attribution. Lisensi ini memungkinkan penggunanya untuk menggunakan dan mendistribusikan, sebuah karya turunannya, serta dapat digunakan untuk kepentingan komersial. 3. Lisensi CC BY ND, atau Creative Commons Non-Derivative. Lisensi ini dapat kalian gunakan, dengan syarat kalian tidak boleh merusaknya dengan cara memodifikasi karyanya, yang telah mereka buat, namun kalian boleh menyebarluaskan karyanya, dan dapat digunakan untuk tujuan komersial, asalkan kalian tetap memberi kredit kepada pemilik lisensi. 4. Lisensi CC BY NC, atau Creative Commons Non-Commercial. Lisensi ini mengizinkan kamu untuk membuat dan mendistribusikan karya turunannya, akan tetapi kamu hanya boleh menggunakannya, untuk tujuan edukasi pembelajaran, dan juga penelitian. Jadi kalian tidak boleh menggunakan skrip atau konten yang menggunakan lisensi ini, untuk tujuan mencari uang, seperti, menjual, memonetisasi, dan lain sebagainya. 5. Lisensi CC BY SA, atau Creative Commons Share Alike. Kamu dapat leluasa meng-copy-paste dan menyebarluaskan dalam bentuk dan format apapun, namun harus tetap menyertakan merek lisensi pemilik aslinya, jika kamu memodifikasi atau membuat karya turunan dari materi tersebut. 6. Lisensi CC BY NC, SA, atau Creative Commons Non-Commercial Share Alike. Lisensi ini merupakan gabungan dari dua lisensi BY NC dan BY SA. Lisensi ini mengizinkan kamu untuk menyalin, mendistribusikan, dan membuat karya turunannya, tapi hanya untuk kepentingan non-komersial. Jadi kalian tidak bisa memanfaatkan materi ini untuk tujuan mencari uang, bahkan apabila digunakan untuk kepentingan non-komersial saja, kalian harus mencantumkan nama ataupun merek dari pemilik karyanya. 8. Lisensi CC BY NC ND, atau Creative Commons Non-Commercial Non-Derivative. Lisensi jenis ini menerapkan peraturan yang cukup ketat dari lisensi yang lain, alasannya materi ini hanya dapat didownload dan dibagikan, itu pun harus menyertakan nama atau merek kredit pemilik lisensi. Kamu dilarang memodifikasi materinya dengan cara apapun, selain itu kamu juga tidak boleh mengambil keuntungan dengan cara apapun dari lisensi ini. Oleh karena itu dengan adanya pengetahuan mengenai lisensi copyright, atau HKI, maka harapannya kalian dapat lebih bijak lagi menggunakan dan nge-share konten atau materi yang ada di internet, karena tujuan utama dari ini adalah untuk menghargai seseorang yang telah membuat sebuah karya, dari hasil pikirannya mereka sendiri. Dengan demikian, kalian harus berpikir kreatif, dan inovatif, ketika menciptakan dan mengembangkan sebuah produk layanan engineering.